cari teorinya tuh. Ibunya sudah masuk. Udah mulai belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ibu backgroundnya masih Bagus loh. Karena mau tuh kena kadang kenapa lah? Iya. Nah, connect enak ada. Bentar. Kedengeran kah suaranya? Kedengaran, Bu. Suaranya bagus aja kah? Kedengaran, Bu. Ini adalah suaranya lah. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Baik, terima kasih. Tadi mohon maaf. Lagi sholat ada suara ini. Ada suara HP, mohon maaf ada terangkat. Baik. Untuk hari ini memang di luar jadwal ya, sebenarnya jadwalnya Ibu Rahma. Cuma memang kebetulan hari Sabtu ada kegiatan ya, jadi tadi ditukar sama Ibu Rahma. Saya minta tukar ya. Jadi tapi nggak terlalu masalah lah. Yang penting nanti tersampaikan dulu ya apa yang akan kita ini kan. Oke, baik. Untuk hari ini harusnya kan JMP dulu ya, tapi nggak apa-apa. HACCP kan bagian sebelumnya memang ada JMP, tapi nanti memang tersendiri juga berbeda ya untuk yang JMP dan HACCP, jadi masih bisa kita munculkan satu persatu. Hadir semua kah sudah? Hadir ya? Sudah, Bu. Lebih kan ya? Oke. Baik, untuk HACCP mungkin di D3 dulu belum pernah ya. Tapi ini nanti ada mata kuliahnya tersendiri. Untuk HACCP ini yang di PMMB memang ada, apalagi ketika kita bicara tentang yang kemarin Ibu Rahma bilang berbasis risiko ya. Nah, banyak itu hal-hal yang memang
nanti mungkin ada langsung berkaitan ya dengan inspeksi sanitasi yang berbasis risiko. Oke. Jadi untuk HACCP sendiri di PMMB ini kita pengantar saja ya, sebenarnya pengantar tentang HACCP itu apa HACCP gitu ya. Nah, jadi HACCP sendiri ini kan Hazard Analytical Critical Control Point. Untuk di semester 3 nanti ada satu mata kuliah khusus ya untuk HACCP 3 SKS. Itu nanti memang dengan prakteknya ya. Kalau di sini pengantar. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan yaitu penerapan persyaratan titik-titik pengendalian kritis. Jadi kalau kita ini kan mahasiswa ahli sanitasi makanan lalu dulu ya. Sekarang kita bicara lebih luas ya, pangan gitu. Nah, pada saat inspeksi sanitasi makanan dulu memang ya kita lebih banyak arahnya ke akhir ya. Misalkan pengambilan sampelnya di titik akhir gitu kan. Nah, itu akan sangat berbeda ketika penerapan itu menggunakan HACCP, penerapan HACCP ya. Karena HACCP ini sendiri kan kita bicara tentang pengendalian itu di tiap titik-titik yang kritis ya. Jadi tahapan-tahapan kritisnya gitu. Oke. Kita lihat dulu sejarahnya apa sih HACCP ini, kenapa kok sekarang mulai bermunculan HACCP gitu ya. Nah, ini diawali dari di Amerika ya, pada saat peluncuran. Nah, peluncuran apa ini namanya? Pesawat NASA itu ya keluar angkasa. Jadi itu penuh pertimbangan ya, penuh pertimbangan dan penuh dengan persiapan yang luar biasa. Karena kan makanannya pasti berbeda ya. Ketika makanan bukan orang yang ada di bumi, tapi ketika di luar angkasa nggak mungkin bawa rantang gitu kan, sayur lodeh gitu kan nggak mungkin ya. Terus kalau mencret gimana kan bingung juga ya. Nah, sehingga ini pertimbangannya luar biasa, terus ketat sekali. Nah, ini mulai ini ketika itu sudah dimulai dalam pengembangan makanan yang aman ya, pengembangan makanan yang aman. Nah, jadi untuk untuk HACCP ini ya sudah disebutkan tadi pada tahun 1960 ya di yang NASA itu, jadi hanya berupa kapsul ya. Dulu itu kan berupa kapsul yang dibawa oleh yang angkasawan ini ya. Mereka juga mengkonsumsinya kan tidak seperti makan pakai piring ya, pakai gelas gitu ya. Nah, ini yang mereka pertimbangkan banget keamanannya. Kemudian tahun 1971 itu sudah ada pemaparan pertama pada masyarakat tentang HACCP. Ini masih di negara Amerika ya, negara Amerika nih yang pertama kali memulai ya tentang HACCP ini. Oke. Baik. Nah, setelah itu di Indonesia nih kapan ya? Kapan dimulai? Nah, tahun 1973 pun masih belum. Ini masih di Amerika Serikat juga ya, tentang prinsip HACCP terutama pada makanan kaleng yang berasam rendah. Jadi penggunaan HACCP, penerapan HACCP ini masih belum terlalu umum ya. Jadi ada aturan-aturan tertentu masih. Kemudian tahun 1970 itu sampai awal 1980 itu mulai diadopsi nih, ya, diadopsi oleh industri besar, terutama segmen di luar food manufacturing. Nah, jadi ini sudah mulai diadopsi. Sampai pada tahun nanti kalau Indonesia itu mulai menggunakan itu sekitar tahun 98 ya, kalau kita lihat ini ya. 85 kan masih industri
pangan, kemudian daging dan ternak, ya. Kemudian yang 98 ini mulai SNI ya. Jadi kalau Anda mau lihat SNI itu tinggal diklik ya di ini, Anda simpan aja tuh bagus untuk menjadi bahan ketika nanti satu saat, apalagi yang berbasis risiko. Kalau Ibu sih dijilid itu, karena kita kan tinggal ngeprint aja itu ya. Ibu terbiasa di print supaya mudah oret-oretan kan gitu. Kadang-kadang di ini susah nyarinya kadang ya. Oke. Nah, kemudian tahun 1999 sudah mulai masuk ya nih di SNI juga. Lupa nih kepanjangannya apa, yang pasti ini SNI juga masuknya ya. Beberapa revisi-revisi terutama karena kan setiap kali itu ada revisi ya undang-undang tuh. Jadi yang perlu diingat ketika ada revisi itu ambil peraturan itu yang terakhir. Karena kan tidak berlaku mundur ya. Misalkan Anda nanti contoh aja nih, Anda masih menggunakan perundangan misalkan tentang peraturan pengawasan sanitasi, misalkan sanitasi rumah makan masih menggunakan tahun 2003. Apapun kan itu sudah tidak digunakan lagi kecuali yang 2011 ya untuk apa namanya untuk jasa boga ya, itu masih berlaku. Jadi ada beberapa hal yang memang sudah tidak digunakan lagi. Karena ada saja mahasiswa tuh kadang yang pada saat melakukan penelitian mungkin karena gini ya, ini pengalaman ya, kemarin ada dua orang ya mahasiswa. Mungkin karena dia mahasiswa kan sering melihat itu punya kakak tingkat gitu ya. Punya kakak tingkat nih, diturutin tahunnya lawas, ini berarti kan pada ketahuan nih bahwa aku yang baru nih ya gitu kan. Akhirnya dia memakai itu ya, peraturan yang lama yang sudah tidak digunakan lagi ya, contohnya kemarin tentang peraturan BTP ya yang lama. Sama aja Bu, nggak sama, kenapa dibikin lagi, kan artinya kan memang itu apa namanya itu ada perubahan ya, perubahannya ada yang besar ada yang kecil gitu kan. Nah, jadi nanti suatu saat kalau Anda penelitian ya terutama ketika membandingkan standar itu gunakanlah yang terbaru, jadi harus up to date ya. Nah, karakteristik HACCP ini pendekatannya sistemik, tapi tidak di ujung ya. Kita cek aja misalkan langsung makanan yang sudah dimasak selesai. Nah, itu di ujung biasanya. Nah, sementara kalau HACCP itu dari awal sampai akhir. Ya. Kita melihat risiko apa yang muncul, masalah apa yang muncul di tiap tahapan. Ini penting nanti Anda tahu misalkan pengolahan makanan kan ada nanti ya tentang pengolahan makanan, tentang pengawetan ya gitu ya. Itu tidak lain juga mendukung ya dalam kita melakukan operasional dalam inspeksi sanitasi makanan itu. Jadi tahapan-tahapan itu nanti dari mana saja dan kemungkinan di titik mana saja yang akan muncul masalah kritis gitu ya. Ya. Jadi sistemik. Kemudian proaktif di sini bukan hanya petugas ya. Jadi ya proaktif dari industri rumah tangga, industri pangannya itu sendiri ya. Jadi kadang-kadang kan nunggu ya, kebanyakan nunggu ya. Kebetulan Ibu juga kan pernah di puskesmas nih. Tapi tahun bahari ya. Tahun lawas, sehingga pernah turun ke lapangan juga gitu kan, pernah melakukan inspeksi juga ke beberapa industri rumah tangga pangan, kemudian apa namanya rumah makan. Nah, itu memang nunggu saja kebanyakan yang dulu ya, kebetulan Ibu yang dulu ya nunggu. Tapi harapannya kan CCP ini adalah cirinya tuh diantaranya proaktif dari mereka ya. Dan CCP ini bukan hanya dari satu orang tapi nanti tim
Ya, kalau tim itu berarti lebih dari satu orang ya. Kita sepakati tim itu lebih dari satu orang. Jadi mereka nanti ketika merumuskan atau menetapkan pendokumentasian di tempat pengolahan pangan itu mereka bekerja dalam satu tim. Nah, kemudian juga di sini mungkin bedanya ya. Bedanya dengan yang biasa kita lakukan, ngambil sampel, kalau sudah ngambil sampel selesai gitu kan. Nah, kalau ini nanti banyak hal-hal, terutama kan pada saat kita melihat pertahapan titik kritis itu, kita common sense ini muncul. Jadi misalkan kita tidak lagi misalkan ngambil sampel itu kan terlalu lama tuh, meriksa lagi ke lapangan gitu kan ya. Untuk HACCP itu tidak. Jadi misalkan pada tahap penerimaan bahan baku, nah itu mungkin Anda boleh saja membawa apa namanya kit yang fisik-fisik saja ya di ini. Jadi misalkan meriksa suhunya selesai kan saat itu kan bisa kelihatan. Nah, common sense-nya juga Anda kuatnya juga di teori ya, teori kemudian aturan gitu ya. Karena apa? Karena nanti gini, oh ini kalau ini suhunya nih tinggi, nah, Anda sudah bisa tahu kan bahwa misalkan pembekuan disimpan di lemari esnya kok panas gitu tuh pasti sudah melebihi nilai atau batas kritisnya. Nah, ini yang kepekaan kita ya, kepekaan dari si pemeriksanya ya atau yang mengawasinya nanti, atau Anda sebagai sanitarian ya, common sense-nya muncul di sini kepekaannya ya. Kemudian sistemnya hidup dan dinamis maksudnya. Jadi ini berkembang terus ya, tidak statis. Nah, itu aja berarti selalu ada perkembangan untuk perbaikan ya. Itu cirinya dari apa namanya CCP. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, mungkin duluan harusnya kan Ibu Rahma ya, dasarnya JMP ya, manufacturing practice ini, kemudian SSOP. Jadi kedua ini nantilah yang mendukung untuk kegiatan dari HACCP. Tanpa dua ini tidak akan mungkin kita melaksanakan HACCP. Jadi ini bangunannya seperti ini ya. Kekuatannya ini mirip-mirip dengan kita melakukan inspeksi sanitasi, kemudian kita bandingkan dengan standar, kan ada ya nanti mungkin ya di situ. Nah, kemudian untuk ini standar operasional ya, standar operasional kan harus ada juga ketika kita melakukan apa namanya inspeksi, itu kan ada nanti standar operasional berdasarkan quality control gitu. Nah, sehingga puncaknya itu nanti memang HACCP kita mampu tadi secara proaktif juga ya, kemudian sistemnya itu hidup dan dinamis ke arah perbaikan sebenarnya ya. Jadi setiap kita melakukan pengawasan mungkin tadinya permasalahannya banyak di titik kritisnya, misalkan setelah ada pengawasan dan ada saran dari tim, nah ini mungkin nanti akan ada perbaikan. Nah, jadi itu sistemnya dinamis ya. Oke. Baik. HACCP ya, sistemnya ini sebenarnya kan dikembangkannya berawal itu dari banyaknya muncul produk-produk yang tercemar di masyarakat ya. Jadi ada berbagai jenis bahan berbahaya kan muncul ya, kemudian terjadinya masalah produk-produk yang tercemar ini bukan hanya di Indonesia kita, jadi kita salah satunya ya, jadi bagian dari kondisi atau permasalahan dunia sebenarnya. Nah, masalah produk yang tercemar ini tercemar karena apa? Jadi ada 3 kelompok besar ya.
yang menjadi penyebab masalah produk-produk yang sudah didistribusikan mungkin ke masyarakat itu tercemar, baik dari bahan bakunya yang sampai yang sudah siap dikonsumsi juga. Nah ini secara umum itu ada 3 jenis bahaya nanti yang mungkin Anda perlu tahu ya, dan mungkin sudah pernah termasuk mikrobiologis ya, biologis termasuk mikrobiologis di dalamnya ya. Kalau misalkan di tempat pengolahan makanan ada kucing, nah kucing itu mungkin ada hal-hal yang bisa nanti mencemari atau mengkontaminasi seperti bulunya atau kotorannya. Nah itu biasanya digolongkan dalam biologis ya. Kalau mikrobiologis itu arahnya ke apa namanya, yang mikro-mikro seperti bakteri, ya jamur dan lain sebagainya. Kemudian kimia nih yang banyak berkembang ya. Permasalahan pun yang banyak muncul kan itu adalah kimia. Bahkan kadang masyarakat itu saking terbiasanya menggunakan bahan-bahan kimia itu dianggap itu memang bahan tambahan pangan. Seperti contohnya boraks itu sebenarnya kan apa namanya, pestisida ya untuk kecoa itu ya, untuk membunuh kecoa. Tapi di masyarakat kan dianggap itu sudah hal yang biasa. Mungkin Anda tahu ya garam bleng ya. Tahukah garam bleng di pasaran itu? Iya, Bu. Tahu. Pernah ya, pernah dengar ya? Pernah Bu, Iya. lihat langsung juga Bu. Di antaranya adalah salah satu yang masyarakat menganggap ini salah kaprah, ini kan harus diluruskan. Ya. Itu salah satu juga yang mengandung boraks ya. Kemudian formalin itu juga umum banyak dipakai. Tapi sebenarnya ya yang saya tahu, ya bukan saya tahu, yang pernah saya alami ketika penelitian itu mencari formalin itu susahnya luar biasa. Iya, Bahkan Bu. akhirnya ketika mau penelitian apa namanya, kemarin ada pengawetan untuk jentik ya, kebetulan Ibu ada penelitian tentang jentik itu. Nah, pengawetan itu harus bertahan sampai kalau tidak salah data itu atau alat bukti fisik untuk penelitian itu sekitar 5 tahun ya. 3 sampai 5 tahun. Nah, sehingga ini perlu ada pengawetannya supaya nanti kalau suatu saat ada hal-hal tertentu yang memang tidak bermasalah, sehingga ini bisa ini lagi ya, diputar dilihat lagi. Nah, sehingga kemarin perlu formalin. Ternyata yang bisa dicari itu hanya di tempat-tempat tertentu saja, toko gitu ya, toko tertentu yang memang dikhususkan untuk apa namanya, untuk menjual itu, dan ada apa ya, ada semacam izin ya, izin. Nah, saya berpikir kok di masyarakat leluasa itu beredar gitu loh. Berarti kan ada semacam apa, kayak mafia juga kayaknya ya. Nah ini kan Anda juga perlu tahu. Saya yang hanya untuk penelitian saja itu luar biasa susahnya, harus ada surat kemarin. Ya, surat izin juga gitu. Digunakan untuk apa gitu ya. Karena memang kan formalin itu apa namanya, untuk bahan pengawet mayat ya, bukan untuk pengawet makanan. Nah, jadi masyarakat bilang gini, itu bahan pengawet ya, atau termasuk BTP, enggak. BTP itu hanya 27 macam yang ada di Indonesia diperkenankan atau diperbolehkan. Ya, di Indonesia itu ada 27. Dan itu pun ya kan, itu pun ada aturan penggunaannya yang diperbolehkan. Nah, kalau formalin, borak itu kan bukan termasuk di antaranya itu. Ya, jadi kesalahkaprahan di masyarakat ini memang harus perlu diluruskan, bahkan masyarakat kadang ngeyel kan gitu. Ya,
sudah diperlihatkan, oh itu garam aja Bu, iya garam dicampur itu kan gitu ya, rembleng gitu, banyak itu beredar di masyarakat. Oke, baik. Untuk implikasi tadi jenis bahaya termasuk fisik ya, ya. Nanti untuk fisik ini paling mudah dilihat oleh mata kepala dengan langsung melihat ya. Mungkin sering merasakan di antaranya makan nasi tiba-tiba ada batu, nah itu kan fisik tuh ya. Kayaknya wah pecah nih gigiku kan gitu. Walaupun sepertinya hal-hal yang kecil tapi itu termasuk dalam masalah kan pada saat kita melakukan melakukan inspeksi. Nah, implikasi kesehatan manusia jelas ya ketika produk-produk itu tercemar. Nah, bukan hanya kesehatan, biaya juga sangat besar. Kalau terjadi keracunan makanan misalkan ada hal yang memang misalkan terjadi penutupan atau penghentian produksi kan itu luar biasa implikasi biaya. Dan bukan hanya biaya untuk si pemilik ya, ownernya, tapi juga implikasi biaya pada misalkan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Dan juga ini berimbas pada perekonomian secara luas ya, seperti itu. Nah, kemudian alasan yang dikembangkan sistem HACCP juga ini inspeksi di akhir jalur. Nah, kebanyakan kan kayak gitu. Kenapa kok ini jadi permasalahan? Sebenarnya tidak terlalu salah juga. Tapi gini, biaya produksi itu akan jadi tinggi ketika di akhir kita baru tahu itu salah gitu loh. Ya. Kalau HACCP itu dari awal dari kita menerima penerimaan bahan baku itu dari pemasok atau kita beli sendiri sampai di akhir itu terawasi. Bahkan kita bisa menilai titik kritis mana yang perlu pengawasan lebih ketat. Nah, selama ini kan kebanyakan memang ini inspeksinya di akhir ya, di akhir jalur. Nah, di akhir jalur. Sehingga kalau kita di awal atau di titik sebelum akhir itu kita tahu mungkin biaya itu akan menjadi lebih kecil kehilangannya ya. Cost-nya itu tidak terlalu besar dalam pembiayaan di pengolahan makanan. Nah, sehingga yang inspeksi di akhir jalur ini tidak dapat memberikan tingkat jaminan yang sampai pada tingkat keyakinan. Di akhir saja tahu. Contoh aja misalkan yang paling ini, karena kita tidak memperhatikan misalkan keasinan gitulah. Akhirnya kan produknya kan di recall gitu kan, produk gagal. Ada nggak yang mau misalkan untuk yang di ini ada yang lagi jalan ya. Siapa ini? Pak Yusuf lagi di mana Pak Yusuf? Kayaknya lagi rame tuh sama teman-temannya, tapi nggak apa-apa, yang penting ikuti ya. Oke, baik. Kemudian, nah ini beberapa standar ya, standar. Lihat aja nanti SNI ya. Kemudian ada beberapa revisi-revisi dari HACCP. Ini banyak beredar di internet ya. Kalau Anda bisa lihat nanti cek aja. Ya. Kemudian kita bicara tentang HACCP itu sendiri. Ya. Jadi ini seperti merupakan sistem ya, sistem jaminan mutu keamanan pangan. Dan ini juga berdasarkan pada kesadaran bahwa bahaya itu bisa muncul pada setiap tahapan. Tahap penerimaan bahan baku, tahap penyimpanan bahan baku, tahap misalkan pengupasan, kalau ada pengupasan, tahap pencampuran, tahap pembotolan. Nah, setiap tahap itu terawasi. Ya. Dan setiap tahap itu kita bisa melihat apakah itu merupakan tahap kritis atau tidak. Nah, sehingga produk akhir itu jadi aman gitu. Ya. Dan kehilangan biaya produksi itu jadi kecil.
Nah, makanya perusahaan yang selama ini banyak menggunakan memang adalah perusahaan-perusahaan makanan ya terutama. Mereka kan pasti tidak akan mau kehilangan biaya atau kos yang besar dalam biaya produksinya. Yang berakibat kan nanti imbasnya adalah tingginya harga ya, harga di konsumen gitu ya. Nah, jadi ketika bahaya itu timbul pada tahapan produksi kan ini bisa dilakukan pencegahan tadi ya dengan titik-titik kritis. Kita melihat titik kritis tuh. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya prinsip HACCP itu terdiri dari 7 ya, 7 tahap ya. 7 tahap. Nah, yang pertama kita mengidentifikasi bahaya. Jadi satu produk itu kita lihat bahaya tuh dari mana saja. Ya, dari mana saja misalkan dari penerimaan bahan baku, penyimpanan dan seterusnya itu tiap tahap itu dilihat apa saja bahannya. Satu bahan itu bisa kita lihat bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologisnya. Makanya kalau HACCP ini nanti kalau kita bikin memang melakukan HACCP ya, kegiatan HACCP ini dokumennya itu banyak nanti. Apalagi satu produk itu membutuhkan misalkan bahan baku yang banyak, macam-macamnya. Itu setiap bahan baku itu harus dianalisis. Ya, diidentifikasi dulu bahayanya ya. Jadi semua harus bisa diidentifikasi. Kemudian yang kedua kita baru menetapkan titik kritisnya ya. Pada tahap titik kritis itu ada. Ini nanti ada caranya yaitu menggunakan decision tree. Jadi ada berbagai pertanyaan yang harus dijawab. Kegiatan pada semua bahan ya, pada proses sehingga akan terlihat ini CCP atau bukan. Bukan. Bisa di silent itu. Bisa dimatikan dulu. Sudah ya. Nah, kemudian ketika kita sampai ke tahap ketiga yaitu penetapan batas atau limit kritis. Nah, ini supaya menghindari misalkan suhu di pendingin atau pembekuan atau lemari pendingin itu harus sekian. Kalau lebih dari itu apa tindakan kita kan gitu ya. Nah, sehingga ini perlu pemantauan nanti. Ini perlu pemantauan. Nah, pada saat kita melakukan pemantauan kemungkinan ada penyimpangan. Misalkan tadi suhu ya. Suhunya melebihi batas atau batas limit kritisnya sehingga ini merupakan satu penyimpangan bagaimana kita melakukan tindakan koreksi ya. Perlu ada tindakan koreksi. Setelah koreksi kita lakukan kebenarannya tuh kita verifikasi benar nggak dari situ atau bahan itu yang merupakan gimana ya suara dari suaranya dari mana ya? Oke. Ayo Kak Rahmat. Suara dari host, Bu. Kak Rahmat. Kak Rahmatnya ada ini aja nih, fotonya aja. Nah, kemudian semua yang sudah kita analisis ini harus didokumentasikan. Jadi kalau suatu saat nanti ada pemeriksaan, kita tinggal lihat, oh kemungkinannya ada di sini. Nah, dokumen ini pada perusahaan-perusahaan terutama yang mengekspor ya ke beberapa negara, inilah yang kadang dilihat oleh
apa namanya, ya, pembelinya itu loh. Misalkan jadi dia datang ke perusahaan itu, ya, perusahaan itu. Di antaranya kan juga bisa melihat ke sini sebenarnya, di mana saja kemungkinan itu bisa terlihat ya. Walaupun ini rahasia perusahaan, tapi paling tidak dia akan bertanya juga ya. Seperti yang kemarin pernah kita bawa mahasiswa ya ke satu perusahaan. Nah, di situ ya, harus benar-benar kegiatan ACCP ini terdokumentasi. Ada nggak dokumentasinya? Kalau nggak ada, dia juga nggak percaya, ya, tidak akan percaya dia. Nah, karena masalah pangan atau makanan ini kan sangat sensitif ya, sangat sensitif dalam hal kepercayaan. Kalau orang sudah tidak percaya, pernah terjadi kasus keracunan saja ya. Pernah misalkan satu perusahaan itu melakukan kesalahan, misalkan ada satu bahan, misalkan contoh ya dulu ya, pernah Indonesia itu, perusahaan dari Indonesia itu yang mengekspor udang ke Jepang itu ditolak satu kapal. Satu kapal itu beberapa kontainer kan, satu kontainer berapa ton gitu. Nah itu ditolak, disuruh balik gitu, ya, disuruh balik ke Indonesia lagi. Nah sebenarnya kan bukan hanya kerugian material, juga kerugian yang lain ya, termasuk kepercayaan tadi. Kalaupun mereka mau melakukan lagi kerjasama, itu mungkin mereka akan melihat atau mencek lagi di mana. Apakah hanya sekedar dokumentasi biasa, apa yang sekedar harus ada saja kan, tapi tidak ya seperti itu. Oke, jadi memang beberapa negara itu punya regulasi tersendiri mereka. Mereka punya aturan, kita harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi kalau dilihat urutan keketatan ya, ketat tidaknya aturan yang ditetapkan untuk pangan itu ya, untuk mengekspor pangan itu memang Eropa paling ketat itu. Ya, paling ketat Eropa. Yang kedua tuh Amerika. Asia yang menduduki ketiga. Asia saja kita bahkan pernah ditolak kan, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi di mana sih kita orang casting ini, di mana nanti masuknya kan gitu ya. Ya paling tidak kita tahu dalam hal memverifikasinya juga akan melihat ya tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan di sana gitu. Oke. Baik. Nah ini. Jadi tadi untuk ACCP itu kan sebenarnya hanya 7 tahap ya, 7 tahap. Nah, kemudian ada 7 prinsip ya. Nah 7 prinsip ini nanti tahapannya digabung dengan yang 5 ini. Jadi diawali dari yang 5 tahapan ini ya. Jadi sebelum kita melaksanakan atau melakukan 7 prinsip tadi, ini harus dilakukan dulu. Jadi ada 5 tahap. Jadi kalau nanti 7 prinsip itu dihitung juga tahapan, berarti ada berapa tahapannya? Jadinya ada berapa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Halo. Guringan kah yuk? Ya lo. Ya Bu, Udah nih. ada panggung. Aku Bapandir Pada sorangan aja. ngantuk ah. Berapa jadinya tahapannya? Kalau ditambah 12, tadi 12. 5. CCP tadi Eh, berapa? 12 Bu. tambah Nah, 12. 12. Alhamdulillah bangunan sudahnya. Kira tadi guring benar. Oke. Baik. Nah, jadi ada 12 tahap nanti. Jadi sebelumnya itu ya nih ya, sebelum kita melaksanakan atau melakukan tahapan pada 7 prinsip tadi ya, menerapkan 7 prinsip, ini harus dilakukan dulu. Ya, tahapannya. Yang pertama menyusun tim.
Ya, harus ada timnya, jangan sendirian kalau di perusahaan itu ya. Biasanya di perusahaan tuh memang ada ditunjuk ya tim HACCP. Nah, tim HACCP jadi itu untuk kepentingan mereka kan. Tapi paling tidak kita harus tahu juga ada nggak sudah di sini ditunjuk. Kalau di Banjarbaru dulu pernah mahasiswa itu dibawa ke salah satu pabrik roti ya. Nah, itu mereka sudah menerapkan HACCP ini. Timnya ada sampai aturan-aturan itu memang ketat ya. Kalau sudah HACCP itu ketat banget biasanya. Mahasiswa tuh boleh masuk untuk praktek melihat aja tuh harus pakai hazmat itulah. Terus ada sepatu khusus gitu. Ya. Kalau enggak mereka enggak mau. Dan yang masuk juga dibatasi gitu. Ya. Kemudian timnya ini nanti kita jelaskan ya satu-satu ya. Kita lihat dulu nih tahapannya, deskripsi. Jadi produk itu dideskripsikan, kemudian diidentifikasi nanti penggunanya. Ya, penggunanya siapa? Nanti kita jelaskan. Kemudian ini diagram alir ini tahapan pengolahan. Makanya kan nanti ada ya tentang bagaimana pengolahan makanan. Kenapa kok belajar itu? Diantaranya ini ya, membuat diagram alir ini salah satunya dukungannya di sana ya. Jadi Anda tahu misalkan kalau membuat ayam geprek itu bahannya apa, ininya apa, tahapannya apa saja ya. Di mana saat pencampurannya sampai nanti pengemasan. Sehingga tahu karena kan namanya ACCP kita melihat itu bukan di akhir tapi nanti bukan produknya saja ya. Tapi nanti kita lihat prosesnya itu ya. Nah, ketika kita buat diagram alir, yang tim itu buat diagram alir, nanti dia akan verifikasi di bagian produksi. Ini sudah benar nggak tahapannya ini ya, diagram alirnya sudah benar. Ujar bagian produksi, oh ujar ini ketinggalan nah mixingnya di sini, nah gitu ya. Oke, baik. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau ngambil minum dulu ya. Oke. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya ada mana nih? Kenapa? Sambil ini bisa sambil bertanya. Boleh. Oke, baik. Tadi sudah sampai kita di tahap kelima ya. Nah, tahap ke-6 sampai ke-12 inilah prinsip HACCP ya tadi ya. Jadi dari analisis bahaya, di tahap ke-6 analisis bahaya itu adalah prinsip 1. Menentukan HACCP itu menentukan CCP-nya itu tahap prinsip 2 dan seterusnya yang sudah dijelaskan tadi sampai nanti pendokumentasian. Jadi ada dokumen nanti ya, dokumen tentang kegiatan pengolahan pangan itu dari A sampai Z tadi ya, dari tahap 1 sampai tahap 7. Nah, secara mendetail memang nanti di mata kuliah ACCP ya, sampai nanti Anda benar-benar bisa membuat dokumen ya, dokumen HACCP di masing-masing produk itu. Oke, kita lanjutkan. Nih kita lihat per tahap ya. Tahap 1 tadi adalah menyusun tim HACCP. Jadi dalam tim HACCP itu di perusahaan itu atau perusahaan pengolahan pangan itu harus ada ya. Kalau bisa katanya di sini multidisiplin. Jadi ada ahli biologinya, mungkin ada yang ngurusin misalkan ahli teknologi pangannya dan seterusnya. Nah, yang pasti ini harus terlatih ACCP itu indikatornya apa? Ada sertifikat ya. Ada sertifikat ACCP.
Nah, dari bagian atau departemen yang berlainan. Jadi, misalkan dalam satu pabrik itu ada bagian produksi, jangan produksi semua ya. Ada bagian pemasaran, ada bagian apa dan seterusnya. Nah, itu harus ada ya sehingga bisa memberikan masukan nanti. Misalkan di satu perusahaan itu mungkin tidak ada ahli mikrobiologinya. Nah, itu ya. Memang kalau perusahaan kecil sih tidak terlalu bisa diharapkan ya ada seperti itu. Nah, ini bisa aja menggunakan tenaga ahli atau minjem atau semacam konsultan lah, Pak ya. Tuh, dalam tim itu ya. Memang kita namanya apalagi sudah besar perusahaan makanan itu memang mau tidak mau kita harus taat aturan ya. HACCP gitu ya. Oke. Baik. Nah, ini tahap 2. Tahap 2 ini belum masuk prinsip ya. Belum masuk prinsip. Tahap 2 ini mendeskripsikan produk. Nah, dalam deskripsi produk ini macam-macam nanti kalau Anda baca di buku HACCP ada yang lengkap banget, ada yang dia apa enggak yang prinsip aja ada ya. Nah, ini contoh saja. Misalkan ini deskripsi produk. Jadi produknya macam-macam kan, misalkan roti atau apa nanti ya. Nah, ini kategori proses. Nah, kategori proses misalkan kalau roti itu apa? Pemanasan ya, ada menggunakan pemanasan kan ya. Kemudian nama produknya misalkan roti, komposisinya tahu aja lah. Takuni aja mungkin lah. Ditanya komposisinya ada gandum, ada apa dan seterusnya. Nah, ini kemudian fisik kimika struktur. Nah, ini termasuk include. Jadi fisika yang lebih apa namanya dominan. Ya, sebentar ada. Sebentar. Ya, Bu. Iya, Pak. Mengajar ulun. Maaf. Ini lagi mengajar Bu. Maaf ulun. Ini buan aja. Ini. Ada yang mau masuk. Oke. Nanti secara fisik dan kimianya ya, AW-nya, kadar air ya, pH-nya dan seterusnya itu perlu diperhatikan juga di sana. Kemudian treatment dari mengatasi misalkan tentang mikrosidanya itu pakai mikrosida atau static treatment, misalkan penggunaan panas, penggunaan apa ini freezing ini pembekuan ya dan seterusnya ya. Kemudian tujuan dan cara penggunaan. Kalau produk itu kan ada tuh tertulis tujuan dan penggunaan, misalnya penggunaannya dimasak dulu. Nah, gitu kan. Ada yang langsung dimakan kan, ada ya langsung dikonsumsi, ada. Kalau dimasak dulu apa ya contohnya ya? Kalau roti langsung ya mungkin konsumsi, tapi roti nggak terlalu banyak deskripsinya mungkin ya. Kalau yang dimasak dulu apa? Nugget. Nah, nugget mungkin ya, nugget dimasak dulu. Kemudian kemasannya apa ya? Kemasannya misalkan menggunakan yang PP1 ke PP2 yang jenis plastik, atau ada juga yang kemasan sekunder kan ada ya. Itu harus dijelaskan di sini ya. Misalkan kemasan plastiknya atau ada apa namanya itu yang aluminium foil ada kan? Kalau kita melihat coklat itu kan lapisannya ada aluminium foil juga ya supaya tidak leleh pada suhu kamar misalkan gitu ya. Nah, masa simpan dan storage condition. Masa simpannya berapa? Itu harus tahu. Oh, ini masa simpannya bisa bertahan 3 bulan di freezer. Nah, misalkan seperti itu. Bahkan ada yang tahunan ya. Ada yang tahunan kan.
Kalau yang frozen food itu kan ada yang tahunan itu. Kemudian bagaimana metode pendistribusiannya. Nah, ini tergantung. Kalau roti kan tidak perlu mereka menggunakan mobil box pakai yang suhu tertentu kan tidak. Tapi kalau yang didistribusikannya misalkan es krim, ya jelas kan tidak bisa dia hanya menggunakan mobil biasa, mau tidak mau dia distribusinya itu pasti menggunakan mobil box dengan suhu berapa gitu kan. Ya. Label instruksi apa yang diperlukan. Ini tergantung ya, tergantung dari produknya. Bahkan ada juga label instruksi tambahan. Mungkin Anda pernah lihat ada orang buang sampah di labelnya itu kan. Nah, itu artinya setelah ini buang tempat sampah gitu ya. Itu ada instruksi macam-macam ya kalau di Ya, go green. Ya. Oke. Baik, cara penanganan. Nah, cara penanganan ini bagaimana menangani masalah apa namanya? Bukan masalah. Cara penanganan produknya. Di situ ada biasanya disebutkan bagaimana penanganan. Misalkan dibuka dulu atau di apa dulu ya. Aturan-aturan. Sehingga memang terdeskripsikan secara jelas itu aja. Standar SNI-nya yang mana, pakai klausul yang mana gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau yang industri rumah tangga pangan dulunya itu agak-agak berat, cuma masih ada. Contoh di Banjarbaru ini dulu ada salah satu produk amplang ya yang sekarang itu diekspor ke Malaysia. Beliau bilang gitu, diekspor ke Malaysia dan jadi bahan apa namanya, tempat yang selalu menjadi tempat percontohan dari industri rumahan yang lain gitu ya. Nah, itu jadi awalnya memang penerapan JMP-nya yang bagus itu, kemudian ditingkatkan sampai dia memang belum sepenuhnya dia menggunakan HACCP yang full seperti ini ya, tapi paling tidak dia sudah mulai mengikuti itu. Bahkan dengan sertifikat yang dia dapatkan itu mampu menembus pasar di luar Indonesia ya, atau ke luar negeri. Persyaratan pelanggan. Persyaratan pelanggan ini seperti ini. Misalkan produk ini hanya cocok untuk orang dewasa atau tidak cocok untuk bayi. Pernahlah membaca itu. Pernah ada lah itu. Susu kental manis lah bulah. Yalah. Nah, susu kental manis itu, nah itu sebenarnya untuk menghindari masalah di kemudian hari. Misalkan gini, ada misalkan bayi kejang-kejang misalkan ya, setelah diperiksa, oh dia habis mengkonsumsi apa namanya tadi susu kental manis. Wah, dituntut kan susu kental manisnya padahal masa kadaluarsanya masih bagus ini dan seterusnya, berarti susu kental manisnya kan itu ya. Nah, itu sudah ke apa namanya? Ke ranah hukum kan. Nah, tapi ketika dia menuliskan itu ya, memang kalau semuanya dituliskan kan nggak bisa ya, mungkin ada tertentu saja termasuk ini karena ini yang berat juga. Ketika dia menuliskan atau mencantumkan tidak cocok untuk bayi, ternyata yang bermasalah itu bayi, dia aman. Kenapa? Dia sudah menyebutkan kan di situ bahwa dia ini tidak boleh tidak cocok dikonsumsi untuk bayi. Nah, ketika ada yang mengkonsumsi dan bermasalah, dia tidak terkena jeratan hukum itu. Ya, aman dia. Nah, itu salah satunya ya. Kalau roti kayaknya segala umur ya. Ya kah? Adakah yang di tempat pian yang kira-kira industri rumah tangganya atau industri pangannya yang spesifik gitulah. Kalau apa merabai kayaknya semua umur Panglah. Yang ada adalah yang
misalkan spesifik yang Banjarmasin ya terutama ya kayaknya banyak, atau Kabupaten Banjar yang banyak tuh sebenarnya. Ya. Kalau kerupuk kan harus, nah kerupuk itu digoreng dulu kan, kecuali yang mau dibikin seblak ya. Kalau seblak langsung dimasukin ya, juga dimasak dulu juga kan. Nah kalau persyaratan direncanakan ini tergantung ya dari produk itu sendiri. Ya bisa ada, bisa juga nggak ada. Nah ini ada yang merah ini nih. Bisnis multiple products. Nah ini dapat mengelompokkan produk berdasarkan, karena gini. Kenapa ACCP itu kebanyakan dulu dipakai hanya pada industri-industri pangan tertentu saja. Jadi produknya itu tidak multiple gitu loh. Jadi hanya satu produk. Karena satu produk pun ketika dianalisis menggunakan 12 tahap ini lumayan banyak ya harus di dokumentasinya. Sama aja mungkin kalau di air limbah tuh AMDAL-nya ya Pak Rahmat ya. Nah, AMDAL itu kan ada dokumennya juga gitu ya. Nah, kalau ini kan kita bicara di produk makanan ya. Sehingga kalaupun misalkan ada ya di rumah makan atau restoran itu ada, atau di catering itu biasanya mereka dikelompokkan ya. Kelompokkan berdasarkan karakteristik sejenis. Nah, ini terutama catering operation. Jadi di jasa boga ya. Jasa boga. Karena kan banyak menunya, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kalau satu-satu ya kebanyakan. Sehingga mereka perlu pengelompokan. Oke. Kita lanjut. Nah, ini. Identifikasi pengguna produk. Jadi produk yang dihasilkan atau diproduksi oleh satu perusahaan atau pabrik lah gitu ya. Itu kan kemungkinan ada masalah itu bisa terjadi ya. Nah, sehingga kita di sini perlu banget sasaran kita penggunanya siapa. Seperti tadi ya yang kita ceritakan, susu kental manis itu tidak cocok untuk bayi. Nah, itu sudah bagus itu. Dalam hal apapun, kesehatan pun dia aman kan gitu ya. Nah, karena di para pengguna produk di masyarakat ini kan ada namanya population at risk. Ya, population at risk atau populasi yang berisiko. Ya. Kalau dalam ilmu demografi kan population at risk itu dari segi umur seperti huruf U ya. Kalau kita bicara. Jadi huruf U itu yang tinggi kelompok bayi, balita. Pada saat dia dewasa kan turun itu risikonya. Pada saat lansia naik lagi. Nah kan seperti huruf U kayak gitu ya. Nah, huruf U. Sama aja di sini. Ya, jadi kita juga perlu peka pada kelompok yang berisiko. Manula atau lansia. Lansia sekarang dikatakan lansia berapa tahun? Umur usia berapa? Heru? 60, Bu. Oh 60. 60. Berarti Ibu belum lansia berarti ya, masih Belum, dewasa Bu. ya. Masih pralansia. Pralansia ya, Pralansia. pralansia. Mungkin ada juga nih di antara mahasiswa nih ada yang pralansia ya. Ada, Bu. Oh ada kan? Oh kada apa-apa, sama aja berarti kita ya. Memang itu sudah kodrat ya, tidak bisa apa namanya, yang misalkan bisa memudahkan wajah 10 tahun itu kan cuma menghimungi aja kan sebenarnya. Masalah umur kan kadang bisa di ini juga. Betul, Bu. Kodrat ya sudah diterima aja kan gitu ya. Iya. Oke, kada apa-apa. Jadi kita senang aja kan gitu ya. Mau happy aja, Bu. Ya mau happy aja gitu lah. Minum aja dulu nah. Gini, Bu. Alhamdulillah. Kelompok yang berisiko apalagi bayi tadi ya. Bayi itu berisiko. Bumil juga. Kondisinya ya Bumil belum sudah. mampu untuk yang hal-hal tertentu ya, mengatasi hal tertentu. Iya. Wanita hamil, orang sakit. Kan ada kadang orang, aku jar makan itu kada sepiring tadi kada apa-apa, tapi yang lainnya sesendok sudah kena. Misalkan ya contohnya orang sakit mah aja. Aku makan kanas 2 biji tahan aja.
Sidin ya hanya merasai sebuting sudah teler. Iyalah, orang sakit kan beda. Ya, itulah nanti kelompok yang berisiko. Jadi kalau nanti juga penelitian lah, penelitian itu jangan semua kelompok itu terlalu lebar nanti permasalahannya, ya, terlalu banyak, ya, tidak fokus lagi untuk melakukan pembahasan. Jadi pilih pada kelompok tertentu, ya. Misalkan hubungan kabut asap dengan penderita ISPA balita atau bayi. Nah, itu kelompok jadi kelompok yang berisiko aja diambil. Jangan misalkan hubungan kabut asap dengan penderita ISPA, berarti kan semua umur itu. Wah. Dan juga tidak spesifik juga itu nanti. Kalau balita ya pasti dekat ibunya dan di sekitar rumah itu. Tapi kalau dewasa mungkin dapat ISPA-nya bukan dari situ kan. Nah, mungkin dari tempat lain gitu. Ya, karena mobilitasnya tinggi. Seperti itu ya. Nah, kan ada juga orang dengan daya tahan yang terbatas, ya itu kita maklumi ya. Nah, itulah yang mungkin menjadi apa namanya batasan ya pada produk kita ya. Jadi tidak, kalau hendak untung semua orang harusnya mengkonsumsi kan. Tapi kita juga perlu tahu ya, perlu pembatasan yang tadi ya, karena ada kelompok-kelompok yang berisiko gitu. Oke, baik. Nah, tahap keempat, ini baru tahap keempat, tadi 12 lah. Panjang lagi nih. Ibu setengah jamnya kan lagi. Oke, tahap keempat nih menyusun diagram alir. Ini diagram alir nih sama aja yang kita tahapan membuat, misalkan membuat ayam geprek dari A sampai Z itu ya. Itu umum aja ya. Tapi di dalam HACCP itu penting nanti. Terutama ketika kita menganalisis ya. Nah, ini ada simbol-simbolnya juga kalau kita lihat. Bulat gitu ya, atau lingkaran. Segi 4, kalau kita melakukan penyimpanan, misalnya penyimpanan bahan baku itu ditulis di sini penyimpanan bahan baku, berarti bentuknya kayak segitiga gitu, dan seterusnya. Lah, ini gak usah dihafal, dilihati aja kena. Oke, nah ini contoh. Ya, contoh ini proses produksi, mungkin ini susu pasteurisasi ya. Nah, ini bahannya kan macam-macam. Kebetulan ini yang sederhana nih. Bahannya cuma susu dan gula. Kalau nanti ada coklat, sini penerimaan coklat lagi ya. Jadi di sini disimpan dulu nih, nah segitiga ya. Nah, disimpan dulu kemudian ditimbang, baru nunggu susu ditimbang baru mixing. Kalau misalkan ada coklat masuknya di mana? Nah, di sini kah? Nah, gitu kan. Jadi di mixing sini kah gitu ya. Nah, jadi makin banyak bahan dari produk itu nanti makin banyak di sini ya, makin banyak gitu. Oke. Nah, jadi untuk dalam penulisan atau ini ya, menuliskan ini bukan kata kerja ya, tapi kata benda ini jadinya pe dan an itu kan membentuk kata benda ya. Jadi penyimpanan bukan menyimpan, bukan. Ya, bukan kata kerja. Penimbangan. Ini pencampuran kan, ini sebenarnya mixing ini ya. Pencampuran, pembotolan, pasteurisasi, pengepakan dan seterusnya ya. Pendistribusian kalau kita ya. Dan seterusnya. Ya, ini namanya diagram alir. Perhatikan halo, Assalamualaikum. Halo. 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 Nah, jadi bisa diperhatikan kayaknya ada yang sudah menjemput. Bentar lah, gangguan terus.
Sebentar. Oke, ya kita lanjutkan. Jadi seperti ini dalam membuat diagram alir. Ingat, diagram alir itu beda dengan kerangka konsep nanti. Kadang-kadang mahasiswa tuh bikin diagram alir itu, ini kerangka konsepnya Bu, ini dulu itu namanya diagram alir. Tapi kalau kerangka konsep tuh hubungan antar variabel, itu aja membedakannya nanti. Karena Ibu kebetulan ngajar juga di metode penelitian ya, sehingga nanti harus jelas itu. Oke, tahap kelima memverifikasi. Nah ini kalau sudah diagram alirnya sudah dianggap benar, kita verifikasi dengan yang berwenang ya. Nah dalam hal ini mungkin bagian produksi gitu ya. Seperti itu aja. Mungkin ini bisa aja ya Anda. Oke. Yang diverifikasi ya ini termasuk kelengkapan, pengelompokan kategori ya. Sampai ditelusuri produksi itu mungkin ada yang kurang lagi dalam tahapan-tahapannya. Karena kan kita nanti mencek di tahapan-tahapan itu. Oke. Baik. Kemudian prinsip, ini prinsip 1 sudah mulai nih. Tahap 6 ya, prinsip 1. Analisis bahaya. Ini sudah mana? Apa gerang yang dianalisis? Nah gitu kan. Jadi mengidentifikasi semua potensi bahaya. Jadi menilai nanti dan mengidentifikasi penyebabnya. Nanti kita lihat tingkat keakutannya atau severity-nya. Akut atau tidak. Seberapa akut, sedang, tinggi, atau kurang. Nah itu nanti kelihatan. Pada ini juga harus melihat literatur ya. Literatur jangan ketinggalan di sini. Jadi kita bermainnya juga di standar ya, bermainnya juga di aturan-aturan atau referensi ya. Karena tadi common sense-nya itu ya. Kemudian determinasi peluang kejadian atau risikonya. Risikonya tinggi kah, rendah kah, sedang. Nanti kayak apa menilainya nanti kita lihat untuk menetapkan signifikan. Jadi signifikan atau tidak. Kemudian menentukan tindakan yang diperlukan. Kalau misalkan signifikan, berarti perlu pencegahan kan gitu. Supaya tidak, kalau orang Banjar tuh jangan melalar karena sampai di akhir. Nah itu aja. Nah, jadi jangan sampai produk akhirnya rusak karena kita keteledoran di tahapan-tahapan sebelumnya. Oke. Nah, identifikasi bahaya ini dari identifikasi penyebabnya ya sama dengan yang tadi dijelaskan ya. Ini termasuk dalam hazard analisis namanya, identifikasi bahaya. Oke. Jadi identifikasi bahaya itu nanti lihat ini, makanya Ulun tadi sudah pesan SNI-nya ya di ini Anda punya ya, supaya nanti bisa melihat yang mana yang termasuk standar-standarnya. Kemudian persyaratan dari Depkesnya, Kemenkes ya, dan seterusnya, termasuk literatur atau pengalaman perusahaan, atau bisa juga persyaratan pelanggan. Nah, contohnya itu yang Eropa itu, saya pengen ini, nah itu berarti persyaratan pelanggan itu. Jadi pelanggannya yang minta seperti ini, misalkan, aku harus yang misalkan pH-nya harus sekian, nah itu termasuk persyaratan pelanggan ya. Nah ini contoh literatur ya. Nah, ini bisa disimpan ini. Jadi daging itu apa gerang yang bisa dilihat bahaya mikrobiologinya, salmonella, shigella dan seterusnya. Jadi ini sebagai bahan kita ya. Terus nih toksin ya, toksin dari miko itu jamur ya, jamur. Oh, produkku menggunakan bahan baku jagung. Ketika kita analisis bahaya jagung itu dari segi mikrobiologisnya, oh diantaranya adalah aflatoksin ya, adanya aflatoksin atau adanya Aspergillus flavus. Kemungkinan aflatoksin. Aflatoksin itu apa? Kepanjangannya. Halo.
Apa kepanjangan aflatoksin tuh? Mana orangnya nih? Bisa guringan pulang sih Ada Din nih. ingat lagi tuh kayak aflatoksin. Nah, kada ingat lagi padahal ada di sini nah. Aspergillus flavus toxin. Oh iya. Nah, aflatoksin itu ini kan yang paling banyak nih, jamur yang paling banyak menyebabkan kesakitan ya. Oke. Oh iya. Nah, oke. Maaf sebentar lah, ada yang minta tanda tangan tadi, kesian si Din. Ya, alasannya mencari yang mau ditekan. Ditekan ya. Ini Oke, kita lanjutkan. Itu contoh-contoh. Nah, jadi ini harus jadi pegangan ya. Sehingga nanti mudah. Oh, berarti kacang tanah pun nanti Aspergillus flavus juga ininya ya, jamurnya. Oke. Nah, ini masih tahap 6 ya. Jadi mengidentifikasi penyebab bahaya itu kita bisa melihat penyebabnya apa gerang. Nah, gitu loh. Oh, bisa dari pekerja. Kerja ini biasanya stapilo kan, penjamah makanan itu kan stapilococcus gitu ya. Bahan lain dan seterusnya, dan penanganan pun iya ya. Tumbuh dan berkembang dari produk. Nah, ini bisa dari pertumbuhan bakteri, bisa juga reaksi kimia itu menjadi penyebab bahaya itu kan. Ya. Oke. Baik. Nah, ini yang disebut tadi keseriusan bahaya. Ya. Akut tidaknya, severity ya. Nah, ini nanti bisa kita lihat kategorinya tuh ada rendah, ada sedang, atau tinggi. Kayak apa melihatnya? Nah, di sini ada contoh. Nah, ini contoh tingkat keseriusan bahaya. Tadi kita dapat misalkan Staphylococcus. Oh, Staphylococcus aureus itu ternyata tingkat bahayanya, tingkat keseriusannya termasuk rendah. Nah, ada buah ulun pakai apa namanya, telur ayam. Telur ayam apa? Salmonella lah. Salmonella masuk mana lah? Nah, salmonella ternyata termasuk tingkat keseriusan tinggi. Ini nanti ada kita cara menghitungnya lah. Nah, diikuti aja. Nah, kemudian tentang risiko. Risiko juga ada tinggi, sedang, rendah. Ya. Nah, jadi yang mana termasuk tinggi, sedang, rendah? Ini ada ya. Nah, produk yang mengandung ikan, daging, telur, nah itu termasuk adalah kategori risikonya tinggi. Nah, jadi ada produk-produk makanan atau bahan-bahan makanan itu yang memang berisiko tinggi dan akutnya atau severity-nya tinggi. Nah, kayak apa cara menghitungnya? Nah, ini paling sederhana ya. Paling sederhana. Nah, ini perlu diperhatikan nih karena ada bisa caranya menghitungnya. Nah, contoh aja. Tadi kita bicara tentang, misalkan ya, telur tadi. Telur itu termasuk, nah kita lihat sini telur. Telur itu salmonella ya. Bentar. Telur itu apa? Yang mengandung telur risiko tinggi. Ya. Ketika Anda analisis bahayanya kan telur itu mengandung apa tadi? Mengandung apa di sini? Mengandung Salmonella. Nah, salmonella ya. Oke, kita lihat di sini cara ininya. Jadi tinggi dan tinggi ya. Tinggi dan tinggi. Jadi severity dan risikonya tinggi. Risikonya tinggi. Kalau tinggi itu 1000. Kalau sedang itu 100. Kalau rendah itu 10. Berarti tadi termasuk risikonya tinggi. Ya, masuk ya. Salmonella tadi ya. Apa telur tadi. Kemudian dia termasuk severity-nya apa? Severity-nya tinggi juga kan tadi ya?
termasuk tinggi. Jadi tinggi, severity-nya juga tinggi. Tinggi dengan tinggi, 1000 kali 1000, berapa nih? 1.000.000. 1 juta. 1.000.000 lah. 1 Ini cara, juta. cara menghitung yang paling sederhana nih. 1.000.000. Berarti kita lihat ini signifikankah kada? Kayak apa caranya? Kita bandingkan dengan signifikansi. Dikatakan signifikan apabila lebih atau sama dengan dari 10.000. Ini berapa? 1.000.000. Berarti Lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000. berarti signifikan. Bahayanya ini signifikan. Nah, kayak itu nanti menghitung. Yang kalau dihitung lah, ada juga yang memang harus dicari dulu bahannya. Ada juga mungkin yang tadi resikonya sudah low, kemudian severity-nya juga low, ya 10 kali 10 ya 100 masih di bawah. Berarti ini unsignifikan atau tidak signifikan. Nah, di sini nanti melihat menyusunnya. Nah. Oh, belum kelihatan. Jadi kalau yang ini paham aja lah. Ini matrik. Jadi dilihat aja telur tadi. Oh, telur itu mengandung salmonella. Telur itu termasuk severity-nya adalah high kan High. tadi. Nah, sedangkan salmonella itu juga termasuk ini high severity ya tadi ya. Kemudian dia juga berisiko tinggi kan. Nah, udah berisiko tinggi dengan high severity ya. Yang kita masukkan apakah ini CCP atau bukan ya, itu nanti ada hitungannya lagi. Terus kita lanjut dulu. Ini baru tahap 6 ya. Nah, kalau misalkan ada masalah tadi, misalkan signifikan tadi, berarti kan kita perlu pencegahan. Sebutkan itu dia pemasoknya sudah yang bagus itu. Jadi yang pakai mobil box terus juga yang sudah memenuhi syarat ya pemasok ayamnya itu. Nah, hingga itu salah satu untuk pencegahan. Jadi sertifikat dari pemasok kan nah salah satunya itu. Lihat misalkan ada beberapa ya hal-hal yang bisa diatur atau bisa dicegah gitu. Karena kan upayanya adalah pencegahan atau penghilangan nanti bahaya-bahaya itu. Nah, ini contohnya ada karyawan dalam penerimaan ini tapi paham ya kita latih dan seterusnya ya. Nah, pemasoknya yang bersertifikat, kontrol suhu secara periodik dan seterusnya. Oke. Nah, ini tadi. Ini contoh saja lah. Tadi kan kita contohnya daging ayam atau telur. Tadi kalau ini apa? Misalkan susu kambing. Susu kambing itu dicari ya bahannya itu di literatur ya. Kambing itu mengandung apa mikrobiologinya, bahayanya. Ini kalau anak melihat itu di POM itu kan ada tuh. Jadi misalkan telur dan olahannya, daging kambing atau susu dan olahannya. Nah, itu ada di situ. TPC misalkan. E. coli, salmonella, itu mikrobiologinya. Jadi satu bahan nih baru ya. Kimianya apa? Oh, kemungkinan ada resida pestisida dari mana? Oh, dia mengkonsumsi rumput atau apa itu yang mengandung pestisida. Nah, ini kemungkinan itu kan makanya kepekaan kita dalam ini dan juga kemampuan teoritis kita di sini ya. Karena kan kita tidak lagi memeriksa, diperiksa pang dulu ke lab, ya nggak bisa di sini. Ya kita harus cepat di sini. Kemudian fisiknya, nah fisiknya apa ini? Oh bulu-bulu kambingnya kemungkinan masih ada, gitu kan? Ya, nah jadi satu bahan itu kita analisis 3 ini. Bisa jadi di sini mikrobiologinya banyak banget gitu. Nah tapi kadang kan di sini yang utama. Kalau Anda mau lihat di BPOM itu ada ya peraturan BPOM itu kalau kita mau ke lab itu kan yang diperiksakan apa saja ya ini kelihatan. Nah, ketika yang mikrobiologi itu penyebabnya setelah dilihat pemasoknya kurang baik ya. Sehingga masih mengandung ini.
Kemudian yang kimia ini pakannya terkontaminasi. Nah, sama ya. Fisik juga pakannya terkontaminasi dan seterusnya. Nah, coba kita lihat tadi ya. Severity-nya low. Risikonya high. Kalau low itu apa ya? Berapa low itu? 10 ya? 10. Kalau high Naik 1000. berapa? 1000. Naik 1000. Naik 1000. Nah, 10 kali 1000 signifikan kan? 10.000. Nah, Nah, ini baru prinsip 1 nih dipakai nih. Kita kan nanti mau membuat dokumen tuh sampai sampai 7 prinsip atau ke tahap sampai 12 tahap ya. Nah, ini kebetulan medium dengan high ya signifikan, high dengan high apalagi gitu kan. Nah, ini tadi salmonella ya, high dan high nih signifikan. Yang lain ada enggak? Oh, ini ada nih, tidak signifikan. Ini medium, berapa medium itu? 100. Yalah. Kalau low Low 10. 10 kali 100. 1000. 1000. Nah, 1000 di bawah, berarti di bawah standar tadi ya. Nah, berarti unsignifikan. Ya, tidak signifikan. Nah, kalau ada yang signifikan, ya kita bagaimana mencegahnya. Nah, ini sudah bisa kita. Oh, pelatihan pemasok, oh, ini bersertifikat, pelatihan, dan seterusnya. Ya, seperti itu ya, tindakan pencegahan. Ini ada pertanyaan dulu nih, baru kita prinsip 1 ya. Sudah hampir jam 3, jam 4 nih. 15 menit lagi. Baik, ya. Cepet-cepet kah atau gimana nih? Terus prinsip 2. Nah, ini prinsip 2 ini adalah penetapan titik kendali kritis. Nah, ini langkahnya, ini caranya gini nih. Nah, ini ada pertanyaan. Bahan kita itu tadi, apakah bahan mentah mungkin mengandung atau sensitif bahan berbahaya atau mikro? Kalau iya, ya. Terus ke sini, ke pertanyaan sini. Kalau di sini kawa kan dihilangkan, kada kawa aja CCP itu. Kalau masih bisa dihilangkan berarti bukan CCP. Jadi menjawab pertanyaan ini aja. Nah, ini decision tree namanya ya. Nanti. Kemudian misalkan ada lagi ini, kalau jawab ya, nah, kita clue-nya di pertanyaan ini. Ya, bahan kita itu misal apakah komposisi ini dalam proses ya, apakah formulasi adonan itu penting untuk mencegah? Kalau ujarnya ya, penting berarti kan memang perlu dicegah ya CCP. Kalau tidak, bukan CCP, berarti tidak terlalu bermasalah kan gitu ya. Nah, ini secara umum ada 4 pertanyaan yang harus dijawab sampai ya. Kalau tersaring ya, penyaringnya di sini. Apakah ada tindak pencegahan? Iya. Apakah ini kalau iya langsung CCP? Apakah perlu pengawasan? Iya, berarti modifikasi dulu. Nah, ini namanya decision tree-nya ya, pohon keputusan. Nah, kita lihat CCP itu kalau iya CCP ya. Mana lagi yang CCP? Kalau tidak, kemudian jawabannya tidak, bukan CCP ya. CCP, bukan CCP. CCP itu ini. Ya. CCP ini. Jadi untuk mencapai ini, pertanyaan pertama harus ya, pertanyaan kedua tidak, pertanyaan ketiga ya, pertanyaan keempat tidak. Nah, muncul CCP. Jadi ada tadi ya di awal tuh ada season 3 yang singkat tadi. Nah, ini yang 4 pertanyaan. Nah, sehingga nanti bisa kita sebutkan di sini ya. Tahap dan bahaya. Nah, bahayanya di mana tadi? Pada apa? Dicontohkan tadi ya. Nah, misalkan pada apa ini tadi? Proses pembuatan susu sapi. Apakah ada tindakan pencegahan? Ya. Kalau pencegahan bisa mengendalikan tidak. Nah, kemudian dapatkah pencemaran terjadi? Iya.
Apakah lanjutnya dapat mengendalikan bahaya? Tidak. Nah, ini sudah termasuk CCP. Jadi kritis di sini ya, kritis. Tahapan itu kritis. Oke. Nah, di sini tinggal tahapan apa dan bahayanya apa, tulis. Pertanyaan persatu ya, pernyataan dua apa tadi? Ya, sampai CCP bukan. Jadi ya. Tadi sama ya, kalau ya semua ya. Yang CCP tadi ya, Paling terakhir tidak, tidak. ya, tidak. Tidak. Nah, berarti di sini ya, tidak, CCP. Kalau ya kan tidak CCP kan gitu ya. Nah, mungkin sampai 2 aja ya sudah tidak CCP. Oke. Prinsip 3 tahap 8 ini kontrol limit ini menetapkan batas kritis ya. Nah, ini perlu ada literatur juga ya, ada aturan-aturan kita lihat aturannya. Nah, ini contoh saja ini ya. Nah, ini contoh mana ya. Nah, jadi untuk kriteria limitnya ada chemical, pH-nya harus berapa, garamnya harus berapa dan seterusnya. Kalau fisik metalnya mungkin Anda pernah lihat di perusahaan tertentu makanan itu ada pendeteksi metal kan gitu ya. Nah, itu Ya. physical limit tuh. Kalau jadi tidak ada metal, berarti kalau ada metal berarti dia melanggar critical limit ini, berarti perlu ada tindakan. Mikrobiologi limit. Nah, kita jadi melihatnya di sini aja. Dikonversikan dalam batas yang mudah dan cepat cara monitoringnya. Misalnya gini, suhu penyimpanan dingin. Nah, di sini contoh nih, ya. Nah, nih, suhu penyimpanan itu harus sekian. Ketika Anda periksa, misalkan nih 7 derajat, nah itu sudah masalah itu. Melanggar. Berarti kan sudah harus ada tindakan. Apa tindakannya? Mungkin karena rusak jadi perbaikan atau apa, atau salah penyetelan dan seterusnya. Termasuk pH ya. Nah, jadi kita tidak memeriksa ke lab lagi nunggu seminggu, enggak. Makanya tadi common sense-nya itu ya. Nah, ini klornya juga. Klor kan bisa sesaat ya kita lihat ya. Spesifikasi warnanya misalkan. Warna yang bagus itu misalkan bahan itu yang matang adalah kuning cerah. Tapi pas di penerimaan dari pemasok ternyata kuningnya sudah mulai menua banget, itu kita tolak harusnya. Ada penolakan. Itu dari segi warna. Nah, jadi kepekaan tadi ya. Yang berikutnya prinsip keempat memonitoring. Jadi apapun ya, yang ini perlu kita monitoring. Jadi cara monitoringnya tuh kan misalkan kalau pernah lihat ya di dinding gudang itu ada suhunya sekian pada jam sekian suhu sekian. Nah, itu sebenarnya monitoring atau memonitoring limit ini tadi ya, batas kritis tadi. Sebenarnya prinsipnya seperti itu ya. Nah, kalau terjadi penyimpangan nih harus kita berikan informasi secepatnya supaya tidak terjadi kerusakan misalkan pada bahan pangan yang ada di gudang atau pendingin itu ya gitu. Jadi kalau batas kritisnya keluar ini memang harus dilakukan penyesuaian cepat-cepat gitu. Makanya frekuensi monitoring itu harus diperhatikan. Ada makanan yang cepat rusak mungkin frekuensinya harus lebih cepat juga, lebih banyak gitu ya. Mungkin per jam atau berapa ya. Nah, yang dimonitoring apa aja ya? Apa yang dimonitoring? Di mana? Ini tertentu ya, tergantung nanti bagaimana cara memonitornya. Kemudian kapan? Nah, ini frekuensinya. Siapa? Nah, ini ada petugasnya. Nah, inilah nanti yang perlu ini. Nah, mungkin suatu saat Anda nanti akan pernah ya ke salah satu jurusan di sini, Ibu pernah lihat tuh, perhatikan. Ada salah satu toilet di salah satu jurusan di Poltekkes ini mereka punya monitoring. Jadi ada tulisannya itu bak bersih, ini bersih. Jadi ada monitoring seperti itu gitu lah. Itu salah satu contoh ya. Tapi itu bukan masalah makanan minuman ya, tapi seperti itu contoh ya. Kalau misalkan di mana, bagaimana, kapan sih? kenapa Bu?
Enggak. Keingat akreditasi Bu. Oh iya Kak. 1H4W. Iya, seperti itu. Harus ada ya Bu ya, wajib ada itu. Ada ya. Heeh. Nah, yang dimonitor nih batas kritis ini contoh aja tadi ya. Nah, bagaimana suhunya, apalagi untuk makanan minuman ya, karena ini hubungannya dengan kesehatan juga ya. Nah, cara monitornya cepat, tidak sulit. Jadi jangan susah-susah gitu loh. Nah, tidak merupakan analisis laboratorium. Ingat common sense tadi ya. Tidak merupakan. Jadi jangan Anda kalau percaya, nah berarti aku harus, makanya kepekaan kita di situ kita juga bisa membaca atau berdasarkan data yang fisik tadi, misalkan suhunya melewati batas kritis tadi ya sudah jelas ini akan terjadi kerusakan pada bahan pangan. Kita tidak perlu lagi memeriksakan pangan yang rusak itu ke laboratorium gitu loh. Ya. Tuh salah satu. Jadi sensorinya ini fisik aja nah. Ya, pengujian fisik. Nah, itu lebih diutamakan. Ya. Ini alat-alat monitoringnya macam-macam nih. Jadi ini yang sifatnya lapangan saja. Nah, ini ada yang terus-menerus apa? Waktu, suhu, metode. Ini perlu terus-menerus. Ada yang tidak terus-menerus, mungkin ada beberapa ya contoh-contoh yang tidak terus-menerus gitu ya. Frekuensinya harus cukup aja. Misalkan pekerjanya gitulah, pakaian pekerjanya gitu kan. Nah, menentukan frekuensi. Nah, ini tadi karena variasi data ya, misalkan frekuensi variasi datanya turun naik nih harus hati-hati kita. Nah, gitu aja ya. Variasinya tuh fluktuasinya turun naik. Hati-hati jangan-jangan ada yang anjlok nanti suhunya gitu kan atau naiknya tinggi gitu. Kemudian yang monitor ya jelas orang yang bagian supervisor ya, supervisinya. Oke. Nah, 10 pengembangan prosedur koreksi. Nah, ini mengembangkan saja bagaimana ada yang bentuknya tadi checklist gitu ya. Sehingga semuanya kan pada prinsipnya mengendalikan ya, mengendalikan. Nah, ini tujuannya menjamin eliminasi. Jadi agar tidak terjadi bahaya lah tadi ya, potensi bahaya itu bisa dikurangi atau dihilangkan ya sama sekali gitu. Oke. Nah, ini tindakan koreksi ini perlu harus ada dalam perencanaan. Jadi walaupun tidak terjadi itu tetap direncanakan dalam dokumen itu ya, harus ada. Oke. Lanjut. Rencana tindakan koreksi ini dilakukan terutama yang terlihat ini nanti. Nah, coba kita lihatlah yang terlihat mungkin dalam hal disposisi produk. Ya. Kalau produk tidak sesuai diapakan? Ditahankah? Kan perlu didistribusikan Tidak boleh atau didistribusikan. dideterminasikah? Sehingga karena produk itu membahayakan. Jadi kan ini berdasarkan, makanya kan dalam tim HCCP itu ada juga tenaga ahli tertentu ya. Kemudian didisposisikan. Nah, ini banyak ya didisposisikan nih biasanya. Rotinya pina berjamur ya. Oh, udah tarik dari peredaran. Langsung reproses kemudian menjadi produk yang lain yang tidak sensitif, misalnya jadi makanan ternak. Nah, itu ya. Ada juga yang pernah kami lihat itu di satu pabrik ya, kemarin yang pernah kita datangi, itu ada di sudut pabrik itu ibu-ibu atau emak-emak banyak tuh berkerumun. Ternyata mereka membeli roti yang hangus ya, hangus ya, yang artinya standar warnanya itu tidak sesuai. Nah, kan yang hangit-hangit nyaman lah biasanya ya loh. Nah, itu yang dibeli oleh mereka. Jadi itu diproses atau dijadikan produk baru. Jadi itu bisa aja asal baru ya, yang rotinya tadi. Kemudian dimusnahkan, ada juga mungkin sudah tidak sesuai lagi atau di-reject atau dilepas saja ya, dilepas di pasaran tapi karena tidak tadi ya, tidak mengganggu atau tidak mengganggu kesehatan ya. Nah, ini
Jadi tindakan koreksi itu lihat juga ya bagaimana informasi produknya yang ditahan itu, dan deskripsi deviasi ini dari kondisi produknya itu ya, apakah terjadi fluktuasi atau tidak dalam hal kerusakan atau penurunan kualitas. Nah, ini ada semua. Jadi dievaluasi semuanya ya. Terus personil yang melakukan correction action atau tindakan koreksi itu juga perlu diperhatikan dalam hal dia melakukan tindakan koreksi gitu. Nah, ini contoh saja suhu chilling ya, pendinginan ya terlampaui, artinya mungkin ini di atas 4 derajat. Rusak lah. Nah, rusak. Misalkan frozen food rusak. Setelah tindakan koreksi, tahan dulu, cek evaluasi produknya. Oh, bisa jadi lepas, tapi dimurahi harganya. Atau di reject ya. Di reject, buang aja langsung. Atau dibikin lagi yang baru, atau dikerjakan ulang. Kalau ini didisposisi ke produk lain, ya bisa seperti itu. Itu rekomendasi biasanya dari kesalahan-kesalahan tadi. Itu sebagai tindakan koreksi. Nah, semua yang kita lakukan tadi perlu diverifikasi. Sama aja kan, perlu diverifikasi semua. Sama aja kalau Anda kerja juga ada verifikasi ya, dari siapa? Misalkan dari sekretaris kah, dari apa dulu verifikasi. Oke. Nah, ini verifikasi itu tujuannya tidak lain perbaikan, ya, memperbaiki sistem atau sarana untuk kembali normal. Nah, verifikasi bisa juga tiap CCP-nya, kalau ada CCP-nya. Oh, tidak CCP lagi bisa. Siapa yang bertanggung jawab? Harus dilakukan oleh orang yang bukan pelaksana monitoring dan tindakan koreksi. Kalau enggak kan jeruk makan jeruk itu. Ya, jeruk makan jeruk nanti. Terus dilihat langkah apa yang dilakukan, bagaimana. Karena kadang-kadang kan kalau orang yang sama subjektivitasnya kan tinggi sebenarnya. Sehingga karena subjektivitas tinggi, kualitas itu jadi terabaikan, ya. Kualitas pangan atau makanan. Nah, sudah berbunyi karena sudah tahap ke-12. Tahap ke-12 ya dokumen kita gitu aja. Setelah kita semua memasukkan data-data tadi, hasil pemeriksaan, hasil tindakan koreksi, itu data itu harus dicantumkan semua. Dan itu merupakan dokumen kita. Jadi rekaman sebenarnya yang sudah terisi itu kan rekaman yang nanti akan kita dokumentasikan. Itu sebenarnya tahapan-tahapan dari CCP ya. Nah, makanya tadi ketika multiple proses itu susah kita kan. Jadi kebanyakan memang perusahaan-perusahaan ini kan tidak banyak produknya ya, macam produknya. Mungkin dia hanya produk atau 2 produk. Tapi kalau rumah makan menunya aja misalnya 30 macam, wah itu susah banget. Sehingga perlu kalau bisa tuh diinikan. Tapi rumah makan juga jarang. Yang masih bisa itu ada yang menggunakan tuh adalah perusahaan catering. Kerja anggotanya Yang catering biasanya. Isinya anggotanya ada tuh ditanyain nggak ngerti dia. Nah, iya. Kan Ya, Emang banyak seperti itu dari kira-kira ya tentang CCP. PPKM. Mudah-mudahan bisa dipahami, ini dokumennya saja ya yang perlu disimpan pada dokumen itu. Adakah yang mau ditanyakan atau keuyuhan sudah? Keuyuhan, sama-sama keuyuhan kita. Tapi menuntut ilmu itu kan satu hal yang memang tidak menyenangkan ya, masuk dalam zona tidak menyenangkan, zona tidak nyaman. Tapi kita berharap hasilnya gitu ya, mudah-mudahan bisa ya sesuai dengan harapan kita semua. Oke. Baik. Kalau tidak, mudah-mudahan ada pertanyaan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan pun, nah ini kan harus ada tugas kan ya. Tugasnya sederhana aja ya. Tadi kan ada tahapannya supaya Anda bisa sedikitlah salah satu ini.
Anda punya produk, misalkan di tempat Anda kan masing-masing nih ada IRTP-nya ya, IRTP-nya. Ibu tidak menyuruh Anda sampai 7 prinsip, enggak. Cuma sampai pada analisis bahaya saja. Jadi Anda bikin apa nama diagram alirnya, apa nama produknya, kemudian bikin diagram alirnya supaya mudah nanti menganalisis bahayanya di mana saja dan apa saja. Itu aja ya, analisis bahaya. Diagram analisis bahaya gitu aja, Bu. Jadi dari Anda menentukan produk apa yang mau Anda bahas ya. Diagram analisis. Produk apa, kemudian Anda bikin saja diagram alirnya, kemudian Anda analisis bahaya di setiap bahan dan di setiap tahapannya. Ya. Kalau mau sampai menyatakan signifikan atau unsignifikan itu lebih baik lagi. Ada tabel tadi kan? Itu selesai dulu analisis bahaya, cukup situ aja dulu ya. Karena tugas terstruktur ya. Nah, bisa dibikin aja kayak gitu. Mau diketik atau mau ditulis saja boleh-boleh saja lah. Berarti diagram analisis bahaya pada suatu produk gitu ya, Bu ya. Ya, kan tadi gini, ini yang Ibu ambil yang sederhana aja sih. Kalau Anda mau sampai 12 tahap kan itu harus pakai tim ya. Nah, Anda bisa aja tim di masing-masing ini, cuma Ibu perhatikan juga di apa namanya kecukupan waktu untuk menganalisis bahaya itu sudah cukup ya di analisis bahaya. Jadi ketika mau menganalisis bahaya kan Anda pasti bikin diagram alir kan, ya diagram alirnya dari produk yang Anda mau bahas. Nah baru nanti masing-masing itu dianalisis. Jadi analisis bahannya, analisis tahapannya, tahapan penggorengan. Nah, tadi kan ada tahapan penggorengan apa yang bahayanya di sana dan seterusnya. Misalkan bahannya telur tadi, apa bahayanya? Oh, salmonella. Apa lagi ya, bahaya-bahayanya sampai Anda menentukan bahwa itu signifikan atau tidak. Itu aja dulu. Nah, signifikan atau tidak. Anda tidak hanya sampai di prinsip 1 ya, prinsip 1 aja dulu. Kalau nanti sampai selengkapnya itu nanti kita bicaranya di ini, di apa namanya, bicara di mata kuliah HCCP-nya gitu ya. Oke, mungkin itu saja dulu ya yang bisa Ibu sampaikan. Adakah yang mau bertanya? Jadi kalau bisa di masing-masing ini kan punya ya. Tapi Anda kan sudah tahu aja misalkan yang pernah melakukan inspeksi pasti ada ya. Oh, IRTP-nya ini. Kalau Rahmat di mana? Pak Rahmat di mana? Oh, di instalasi gizi. Iya, ada kita selain warung-warung lokal itu ada juga Oh iya iya iya. Oh boleh boleh boleh. warung-warung penyewa lahan. Iya. Boleh. Yang penting Anda bisa tadi menerapkan itu dulu. Paling tidak kita peka ya sudah bahwa ketika kita mau menganalisis bahaya pasti kita harus tahu dulu nih. Diagram alirnya, apa saja bahannya, apa saja prosesnya, kan kelihatan di sana nanti, sehingga bisa teranalisis. Sampai menggunakan matrik tadi kan bisa ya? Adakah yang bertanya matrik tadi bisa aja kalau lah? Insya Allah sambil Sambil kan kita namanya tugas ya latihan kan ya sambil latihan gitu. Anak bersamaan tapi belain produk kan nggak apa-apa juga. Pegawainya, oh ya Belimbayan kita yang Banjarmasin misalkan. ya, inspeksi di Indomaret ya produknya roti. Ada itu. Karena ada tuh rasanya ada yang di Indomaret itu yang pernah kita sempat datangi ya dulu ya industri rotinya. Cuma co-branding itu mereka. Jadi dia brandnya tuh Indomaret gitu loh. Tapi sebenarnya punya dia. Jadi co-branding katanya gitu ceritanya. Jadi yang bikin tuh bukan Indomaret, tapi dia belinya itu co-brandingnya itu ya. Jadi brandnya tetap Indomaret gitu.
Nah, tapi bisa aja Anda tetap melakukan itu kan, analisis itu. Oke, itu saja dulu untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilapan. Mudah-mudahan semua sehat. Ya, ini lagi tinggi-tingginya katanya ya. Pak Rahmat gimana di Rumah Sakit Ulin? Banyakkah pasien COVID? Merangkak naik. Nah, merangkak naik sudah. Berarti belum puncak ya Pak Rahmat ya? Jangan Masih- sampai puncak, Bu. masih- Belum Sudah, ya? Aman, Berarti insya Allah aman aja. masih. katanya seminggu lagi, Bu. Yang banyak itu kasusnya yang pelaku perjalanan tuh. Iya. Iya sih. Jadi Apalagi haji-haji ini kan, haji Ngimpor. datangan yang mengantar Pejabat-pejabat aja dinas tuh. sekampung gitu kan. Ada yang dari luar dinas negeri, Bu. tertentu ada juga. Dari Cina, Bu. Karena perjalanan dinas itu yang berisiko Oh, tinggi. iya. Kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, ya. Nah, itu Berbahagia yang pejabat ya Bu. pejabat. Nah, hati-hati Job. Jabat ya Allah. Hati-hati, tulak-tulak itu. Jadi sudah ada jodoh kita terlindungnya ya kalau lah. Karena tapi banyak tulak.